Tuhan ada di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Bahkan kita menerima minyak zaitun, tanda kesukaan dan tanda kemuliaan. Maka hal itu berarti kita telah memiliki segalanya. Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam program Good News Devotion Today bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1-2, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Sekali lagi di ayatnya yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf menjadi orang yang berhasil, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan sukses bukan ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir setelah Firaun. Melalui ayat ini, kita memahami Yusuf sukses bahkan ketika ia masih menjadi budak atau hamba di rumah Potifar. Saat semua orang melihatnya, Yusuf hamba, Yusuf budak, Yusuf hanyalah seorang pekerja biasa. Tetapi firman Tuhan sudah berkata bahwa Yusuf berhasil dan sukses karena Tuhan menyertainya. Arti kesuksesan menurut dunia dan menurut Tuhan itu berbeda. Jika menurut dunia, sukses adalah ketika kita meraih atau mencapai hal-hal besar dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang bersifat materi. Tetapi arti kesuksesan di mata Bapa adalah ketika kita percaya bahwa Bapa menyertai kita. Meskipun ketika kita masih menjadi seorang hamba yang kelihatannya belum memiliki materi yang banyak. Mengapa? Karena jika kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Bahkan kita menerima minyak zaitun, tanda kesukaan dan tanda kemuliaan. Maka hal itu berarti kita telah memiliki segalanya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Bapa dan hikmat Bapa. Di dalam penyertaan Tuhan, kita menerima kekuatan Bapa dan hikmat Bapa, sehingga olehnya kita memiliki kepastian hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, berbahagia dan diberkati. Percayalah, keberhasilan kita tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi siapa yang senantiasa bersama-sama kita, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa. Kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Bapa sangat mengasihimu. Dia menyertai dan memberkati kehidupanmu hari ini. Amin.